Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi amdaril azim. Para alim ulama, jamaah subuh yang kami muliakan, terakhir-terakhir ini lagi ramai kajian tentang rezeki, kunci rezeki, mukjizat rezeki. Di Timur Tengah, ulama memang mengkaji satu doa yang berbunyi Allahumma rzuqna kama turzaqul bugas. Allahumma rzuqna kama turzaqul bugas. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki burung gagak, ya, burung gagak. Ada burung yang warna hitam. Jadi burung ini tidak ada warna putih. Maka dijadikan pepatah, itu bisa terjadi kalau burung gagak berwarna putih. Artinya mustahil. Sama dengan pepatah Arab, itu bisa terjadi kalau unta bisa masuk di dalam lubang jarum. Artinya sesuatu hal yang mustahil. Akhirnya ditelitilah burung gagak ini, keajaiban apa yang terjadi sehingga dimasukkan di dalam doa, ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada burung gagak. Kita lihat. Jadi burung gagak ini ketika anaknya menetas dari telur, maka ditinggallah oleh ibunya. Jadi ketika menetas dilihat, wah, ini bukan anak saya. Kenapa tidak warna hitam? Ya namanya hewan kayak. Ini bukan anak saya ini. Tidak warna hitam. Ditinggal dalam waktu yang cukup lama, 4 bulan. Kebayang gak? Ya. Seekor burung bayi masih kecil langsung ditinggal. Siapa yang kasih makan? Ya. Tapi ketika ditinggal, ini ibunya ini selalu memantau. Instingnya tetap ada, ya. Selalu memantau dari jauh. Ini anak burung ini siapa yang kasih makan ini? Dia yakin itu bukan anak saya karena tidak warna hitam. Apa yang terjadi? Allah memberikan keajaiban, dari tubuh burung gagak ini keluar enzim. Ya, jadi enzim yang menarik serangga-serangga yang jinak. Ya, jadi selama 4 bulan itu anak burung gagak ini didatangi oleh makanan-makanan enak. Jadi burung gagak ini tinggal matuk, tek, tek, tek. Kenyang Pak. Sampai 4 bulan dan bulunya sudah tumbuh berwarna hitam. Luar biasa ya. Setelah tubuhnya tumbuh, bulunya tumbuh dan berwarna hitam, sempurnalah dia menjadi burung gagak. Maka ibunya yang memantau datang. Oh, ini anak saya. Astagfirullah. Baru yakin anak saya ini.
barulah ibunya yang memberikan makan. Dan setelah 4 bulan, enzim ini tiba-tiba berhenti total. Ya, makanya di Timur Tengah, ya, di Suriah, di Tunis, Maroko, doa tentang burung gagak ini lagi diteliti ya, dan diamalkan Pak. Gak apa-apa. Jadi kita boleh amalkan doa ini ya, semoga rezeki kita seperti rezeki burung gagak. Artinya rezeki yang datang. Karena kata Rasulullah, rezeki datang ke yang punya itu lebih kencang larinya daripada ajal. Ya Pak. Jadi nggak usah risau masalah rezeki Pak. Karena rezeki ini lebih kencang ya ngejarnya itu ke yang punya daripada ajal Pak. Yang selama ini kita tahu ajal lah yang paling kencang larinya ya, mengejar siapa yang akan dicabut nyawanya. Ternyata rezeki Pak lebih kencang larinya. Sekiranya diadu ya, sprint ya, lari 100 meter masih menang rezeki Pak mengejar yang punya. Jadi masalah rezeki nggak usah terlalu risau Pak. Karena rezeki itu dijamin. Bahkan seseorang tidak akan meninggal dunia sampai mereka menghabiskan jatah makannya. Misalnya kita hidup 70 tahun, makan beras misalnya 60 ton, kurang 1 genggam, kita tidak bakal mati sebelum makan 1 genggam beras itu. Tidak bakal mati kita. Makanya masalah rezeki nggak usahlah kita saling siku, saling dendam ya. Apalagi saling curiga ya. Wah ini bapak ini pakai pesugihan ya, pakai tuyul ini, nggak usah lah ya. Dan rezeki itu tidak ada yang tertukar Pak. Tidak mungkin tertukar. Jadi kita jangan merasa wah ini langganan saya diambil sama si fulan ini. Enggak Pak. Ya makanya kalau kita lihat di rumah sakit, ada yang sudah sekarat lama ya, kok nggak mati-mati ya? Di rumah sakit Pak ya, contoh. Maka apa yang kita lakukan Pak? Lepas impusnya. Kenapa orang ini tidak mau mati? Karena masih makan Pak. Sementara jatah makannya sudah habis, stop. Kenapa masih dikasih? Impus itu kan makanan, betul Pak? Makanya dia tidak mau mati, susah matinya Pak. Makanya kalau melihat misalnya ada pasien yang nggak mati-mati, ya susah sekaratnya, lepas impusnya Pak, karena jatah makannya sudah habis. Maka kalau dilepas impusnya langsung berangkat. Iya. Jadi terakhir ini gerakan-gerakan rezeki mengkaji apakah ada jalan rezeki selain bekerja. Kalau bekerja mah ini sudah ya nggak usah dibahas ya. Tapi apa ada kerja selain bekerja? Ya, makanya orang-orang khusus itu yang namanya amalan itu, itulah pekerjaan mereka. Ya. Banyak orang dulu, ulama-ulama kita, kalau kita lihat nggak ada pekerjaannya Pak, tapi banyak uangnya, ya. Ada rezekinya. Ya. Yang pertama kita harus bahas, apa sih rezeki itu? Selama ini banyak yang salah paham tentang rezeki, yang meyakini rezeki itu cuma harta dan uang saja. Ini kesalahan besar. Karena rezeki itu justru yang paling kecil itu harta, selainnya itu rezeki yang terbesar. Apa rezeki yang terbesar kita Pak? Kesehatan. Apalagi Pak? Ya, iman, takwa. Itulah rezeki yang paling besar. Enggak ada yang kalahkan dari situ.
sekiranya bisa diuangkan 1000 triliun pun enggak cukup untuk membelinya iman dan takwa itu. Contoh, 2 rakaat sholat subuh lebih besar pahalanya daripada dunia beserta isinya. Ada enggak orang kaya yang menguasai dunia? Enggak ada. Atau orang kaya yang menguasai Lampung? Enggak ada. Tapi 2 rakaat salat subuh itu lebih besar pahalanya sekiranya diuangkan daripada dunia beserta isinya. Kita harus yakin kita inilah orang yang paling kaya. Sekiranya diurut siapa orang yang paling kaya di hari itu, di hari ini, siapa? Bill Gates? Sultan Hasanul Bolkiah? Bukan. Yang paling kaya hari ini adalah orang yang sholat sunat subuh 2 rakaat. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Jadi kita ini Bang, orang paling kaya. Dan yakin, jangan merasa hina. Harus yakin kita ini paling hebat, Islam paling tinggi, dan orang Islamlah yang paling kaya. Karena ukuran kekayaan adalah kaya hati. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada buku kecilnya yang berjudul Ar-Rizq. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi ini adalah pakar tafsir terbaik abad ke-20. Ya, sudah dikukuhkan oleh negara Islam. Tafsir Sya'rawi ya, lebih 10 jilid. Kami juga sekarang lagi menafsir. Kami lanjutkan tafsir kakek kandung kami, Kiai Haji Hamzah Maulua, salah satu penafsir ulama Bugis. Jadi orang Bugis menafsir itu 3 orang Pak. Dan Kiai Haji Hamzah Maulua, kakek kandung kami cicit dari pendiri Pondok Pesantren Asadiyah, Kiai Haji Muhammad As'ad, yang pernah jadi imam di Masjidil Haram tahun 21 sampai 23. Buyut kami Pak, lahir di sana. Ya. Saya lapor di Madinah, ternyata penafsir dunia adalah orang Indonesia tercepat. Jadi dikumpulkan semua tafsir bahasa-bahasa asing itu, semuanya, semua bahasa dunia, ternyata penafsir tercepat dunia adalah orang Indonesia. Kita bersyukur Pak. Cuma 1 tahun 2 bulan 2 hari. Itulah tafsir dari Kiai Haji Hamzah Maulua, kakek kandung kami. Kami meneruskan tafsir ini, menjadikannya 3 bahasa. Bahasa Bugis, masih bahasa kunonya, Lontara namanya, Kagangaka apa itu, mirip bahasa Lampung Pak. Kemudian bahasa Latinnya dan bahasa Indonesia. Sudah jadi 1 juz. Kami bawa, bagi yang ingin melihatnya, silakan ke Perumahan Korpri. Karena hari ini kami lanjut ke Palembang. Mohon doanya semoga safari kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami safari cuma sendiri Pak, tidak ada tim. Modal nekat. Ustadz, mau ke sana sudah ada tujuan kah? Enggak ada. Kalau saya nyasar, saya ke masjid. Karena kalau ke masjid, insya Allah saya akan ketemu dengan jamaah tabligh. Pasti itu. Iya. Jadi kami safari sendiri aja Pak. Enggak ada target, enggak ada sumbangan, enggak ada. Ya, pribadi betul Pak, pribadi betul. Ya. Kadang kami yang beli tiket sendiri Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Intinya keikhlasan. Karena kita ini pegawai Allah ya. Pegawai Allah, tidak punya gaji dan jam kerjanya tidak tentu 24 jam. Sudah kerjanya 24 jam, tidak punya gaji lagi. Masya Allah ya. Jadi rezeki menurut
Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah, tolong dipahami, apa-apa yang bisa dimanfaatkan meskipun cara memperolehnya dengan haram, dan rezeki itu tidak harus dimiliki. Saya ulang, rezeki itu adalah semua yang bisa dimanfaatkan meskipun cara mendapatkannya dengan haram, dan rezeki itu tidak harus dimiliki. Betul Pak? Rezeki tidak harus dimiliki. Contoh, ada orang kaya, rumahnya banyak sekali, tapi yang dipakai cuma satu. Itu pun yang ditempati satu kamar saja. Bahkan dia meninggal, dia tidak sempat melihat rumahnya saking banyaknya. Yang tempati orang lain, padahal orang lain ini bukan punyanya. Sama halnya dengan mobil, Pak. Mobil, ada orang banyak sekali mobilnya, tapi yang dipakai cuma satu. Supirnya yang paling banyak mobilnya, karena supirnya ini ganti-ganti mobil, Pak. Apalagi tukang parkir, banyak sekali mobilnya, ya, Pak. Tukang parkir, Pak, tiap hari ganti-ganti mobil, ya, Pak. Tidak harus dimiliki, dan cara memperolehnya meskipun haram. Nah, jadi koruptor-koruptor itu, perampok, pencuri itu, kalau dia mendapatkan hasil, dia yakini itu rezeki saya. Coba tanya, Pak. Makanya perampok-perampok itu sebelum aksi, jangan kalah kita, Pak. Mereka kumpul berdoa. Betul, Pak? Kayak pemain bola, ya, sebelum tanding berdoa dulu. Sebelum kita merampok, ayo kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam aksi perampokan kita tidak ditangkap oleh polisi. Dan berhasil, Pak. Berhasil. Rezekinya, Pak. Tapi tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, itulah, Pak. Dan orangnya nggak harus taat. Ustaz, itu orangnya tidak sholat, tidak puasa, tapi kok rezekinya makin hari makin banyak. Ayo, Pak, gimana nih? Inilah penyakit yang sangat ditakutkan Rasulullah. Istidraj. Istidraj ini adalah pembiaran Allah kepada seseorang. Orang yang kena istidraj tidak mungkin dapat hidayah. Makin hari makin maksiat, makin banyak rezekinya, makin pembiaran. Biarkan saja, karena memang rezeki ini untuk semuanya, orang Islam dan orang kafir. Sekiranya rezeki ini cuma untuk orang Islam, maka tidak dikasih minum satu tetes air pun orang kafir. Karena memang yang namanya harta ini tidak ada apa-apanya, bahkan gambarannya itu adalah sampah. Maka silakan kasih semua. Wahai malaikat, malaikat rezeki, kamu bagi-bagi rezeki ke semuanya, mau beriman, mau kafir, mau taat, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Masalah harta, Pak. Ya. Yang kita bahas sekarang sebenarnya banyak, ya, nggak cukup satu pertemuan. Kita fokus ke Al-Quran dan rezeki. Diadakan kajian karena banyak gerakan, terutama TDA, tangan di atas. Yang pencetusnya ini saya sudah ketemu orangnya, saya pernah kasih buku, Andre Raditya, motivator termuda, ya, motivator muda Indonesia, Andre Raditya. Dari gerakan inilah yang melahirkan gerakan nasi Jumat. Dari gerakan ini, Pak, yang pertama. Sekarang hampir semua masjid ada nasi Jumatnya, ya, apapun namanya.
Berawal dari gerakan ini. Diteliti. Ada seorang tukang beca yang langganannya cuma satu. Jadi syukur-syukur kalau dalam satu hari dia narik. Dipantau sama tim. Wah, ini bapak ini sedikit langganannya ya. Terus apa yang dia lakukan dalam menunggu itu? Teman-temannya ada yang bercanda, main catur, main domino, main kartu, ada yang merumus ya, judi online. Bapak ini mengaji aja. Pokoknya mengaji saja. Akhirnya didatangi oleh tim, ditanya, bapak ini penghasilannya dalam satu hari berapa? Ya kalau narik 20.000 Ustaz. Wah, apa cukup? Bapak punya anak istri berapa? Istri dengan anak saya totalnya 5. Ya. Apa bisa ya? Bisa. Terus bapak kalau tidak narik ngapain? Ya saya ngaji. Ini saya ngaji. Bapak rata-rata berapa juz dalam satu hari? Rata-rata 5 juz. Jadi tukang beca ini ngajinya 5 juz. Nah, dari tim dihadiahkan haji beserta keluarga. Jadi tim menggaji bapak ini, mengaji itu dengan haji. Luar biasa. Akhirnya ditemukanlah dalilnya. Tolong dicatat. Surah Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan Al-Quran pekerjaannya, orang yang selalu mengaji, innalladzina yatluna kitaballah, kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakatnya. Garis bawah situ Pak. Mereka itulah orang yang berbisnis dengan Allah dan tidak bakal rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang yang menjadikan pekerjaannya Al-Quran, itulah orang yang berbisnis dengan Allah dan pasti untung. Ya, kita cek ya. Ini tukang beca ini rezekinya dengan mengaji memperoleh harta, naik haji beserta keluarganya. Kalau dihitung Pak, ONH itu sekarang berapa ya? Kali 6 orang berapa? Itulah penghasilan tukang beca ini. Sekali narik cuma 20. Tapi pekerjaan sebenarnya bapak ini, tukang beca ini adalah mengaji. Sampingannya tukang beca. Kita harus yakin Pak. Kita cek ya, kita cek sekarang. Dulu penghafal Quran itu jarang sekali anak muda. Jarang Pak. Dulu. Tapi sekarang Masya Allah, anak muda yang masih belasan tahun habis Quran. Anak kecil habis Quran. Sekarang Pak, dengan munculnya metode-metode, kita lihat, cek. Biasanya menjelang Ramadan ya. Biasanya, apalagi di daerah kami di Sulawesi Selatan, kalau Ramadan itu mengimpor imam, Pak, didatangkan imam. Bahkan ada satu kabupaten mereka mendatangkan imam dari Pulau Sumatera. Ya. Jadi banyak masjid situ, ada 5 ya kurang lebih. Jadi diimpor untuk imam Ramadan. Ya, kira-kira rezeki kah itu Pak?
Jadi hafiz-hafiz Quran ini umurnya 18, 19 tahun, banyak rezekinya Pak. Banyak uangnya. Enggak sedikit loh kalau imam, apalagi imam bagus itu. Kadang besar bayarannya Pak. Betul Pak? Iya. Rezekinya luar biasa. Kita dulu umur 18 tahun ngapain Pak? Ayo. Dulu baru SMA. Cuma minta uang sama ibunya untuk beli mainan layangan, masih main layangan. Penghafal Quran Pak, umur 18, 20 tahun sudah menghasilkan uang Pak. Setelah itu selesai Ramadan, apa yang terjadi Pak? Apakah imam ini dibiarkan aja kembali ke kampungnya Pak? Tidak, diikat ya, pakai tali ya. Baru disandra di tiang masjid ya. Diikat Pak, dikawinkan dengan anak dari salah satu ya tokoh masyarakat misalnya. Diikat Pak. Sudah banyak rezekinya, enteng jodohnya Pak. Rata-rata penghafal Quran itu nikah muda Pak. Betul Pak. Daripada terlambat nikah, zina, pergaulan bebas, mending nikah muda. Sama-sama habis Quran. Ya, saya punya keluarga sendiri. Anak kami yang perempuan nikahnya 20 tahun. Suaminya mahasiswa di Madinah. 21 tahun. Jadi saya sudah punya cucu Pak ya, 2 sudah. Yang adiknya laki-laki nikah 19 tahun, sudah punya anak juga, sudah punya rumah. Kalah saya Pak, saya masih keliling-keliling udah punya rumah. Nah, cuma kalahnya mereka ya, cucu saya lebih tua dari anak saya. Ayo Pak. Jadi saya punya bayi sekarang kembar, lebih muda dari ponakannya. Ayo Pak. Hebat kan? Anak saya lebih muda dari cucu saya. Hebat kan? Kayak Umar gitu. Masih kawin dengan cucunya Rasulullah SAW. Kakek-kakek kawin sama anak gadis. Makanya yang terlambat nikah itu, wah, ya perlu di privat ya. Nanti ada jurus lainnya Pak ya. Ya, semoga masih bisa ketemu nanti. Kami agenda kembali ke Pulau Sumatera bulan Maulid Pak. Insyaallah. Doakan kami panjang umur, semoga masih bisa bersua, berjumpa, dan kita akan bahas itu kunci-kunci rezeki yang lain. Kita fokus dulu ya Al-Qur'an. Betul Pak? Jadi sekarang ini karena kita cemburu ya, penghafal-penghafal Quran itu, ya Allah, muda-muda, wah, punya istri masih muda, cantik, punya anak sudah, punya mobil, punya rumah sudah. Kalah kita dulu Pak ya. Dulu kita itu umur 20 tahun belum ngapa-ngapain itu Pak. Betul Pak, belum ngapa-ngapain, masih nongkrong di pinggir jalan itu Pak. Ya Allah, ya betul ya. Jadi ayat ini betul Pak, yang menjadikan Al-Quran pekerjaannya. Penghafal Quran kan betul-betul berapa jam itu mengaji, tadarus, menghafal, mengulang, nyetor. Ya. Di hadis lain ya, tolong dicatat hadisnya ya. Sampai jam berapa ini Pak? 10 menit lagi. Syuruk. Kalau suruk mulai jam 6. Iya. Jadi suruk itu jam 6 sampai setengah 7. Mepet waktunya Pak. Tapi ingat, taklim itu jauh pahalanya lebih besar dari salat sunnah 1000 rakaat. Kalau satu bab. Kita bahas satu bab ini, satu judul. Kalau belajar satu hadis, satu ayat, 100 rakaat. Jadi
karena ini momen yang jarang, kita fokus saja dulu ya Pak. Ya, kita selesaikan hadisnya. Rasulullah bersabda, Al-baitul ladzi yukra fil Qur'an yuksaru khairahu wa yuwassaw ala ahlihi wa yahduru malaikata wa yahjuru syayatin. Tolong bantu saya Pak mengartikan kata-kata khair. Bantu saya Pak ya dengan semua bahasa. Bismillah, kita mulai. Rasulullah bersabda, rumah yang sering dibacakan Al-Quran atau kita jadikan aktif, orang yang selalu mengaji, yuksaru khairahu, banyak kebaikannya. Kita buka kamus, baik ini susah diartikan Pak. Sama kalau mengartikan qurratu ain, susah sekali diartikan. Makanya tolong bantu saya keluarkan semua ilmunya untuk mengartikan kata khair ini dengan semua bahasa. Siap? Siapa? Ya. Orang yang sering mengaji banyak kebaikannya. Baik, makmur, sentosa, sehat. Apa lagi Pak? Bahagia, berjaya. Ayo, semua kata-kata indah. Apa lagi Pak? Damai. Apa lagi? Ayo Pak. Ya? Tenang. Bahagia. Sehat. Bahasa Bugisnya madeceng. Ayo, bahasa Palembangnya, bahasa Lampungnya. Adem, bahasa Jawa itu Pak. Jawa ya. Iya, masuk. Ayo Pak semuanya. Ayo Pak. Ya, pange. Ya. Tidak pikun. Ya. Banyak anaknya. Ya, pokoknya itu Bu, semuanya. Coba bayangkan orang kaya tidak punya anak. Khair ini semuanya Pak. Luar biasa ya. Iya. Shadaqah balagha Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang tadi pertama itu umum, yang kedua wa yuwassaw ala ahli. Banyak rezekinya. Ayo, Pak. Banyak rezekinya, Pak. Kemudian didatangi malaikat. Dijauhi syaitan. Sebaliknya, orang yang tidak senang mengaji, tidak mengaji, sebaliknya sedikit kebaikannya, sedikit rezekinya. Tapi ingat tadi ya, kalau ada orang tidak taat banyak rezekinya berarti istidraj. Kemudian sebaliknya ya, didatangi syaitan, dijauhi malaikat. Yakin Pak? Kita target aja ya. 1 juz 1 hari. Apalagi kalau seperti tukang becak tadi 5 juz 1 hari. Siap Bu? Belum amalan yang lain. Ya nanti kita akan bahas ya. Karena waktu sangat. Saya bahas di pengajian itu kunci-kunci rezeki itu kadang sampai 2 bulan. Karena banyak sekali kunci rezeki Pak. Selain bekerja. Saya tidak bahas bekerja. Itu mah sudah logika itu. Selain bekerja, rezeki dengan salawat, dengan istighfar, dengan berjihad. Orang berjihad Pak, sudah mati orangnya, rezekinya masih ada. Ayat itu Pak. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak. Bal ahya'un minallah wa hum yurzaqun. Dan dikasih rezeki Pak. Orang yang berjihad, wali-wali Allah itu, pejuang-pejuang agama itu sudah mati masih ada rezekinya Pak. Mau bukti? Di dalam kitab Fadail Sharakat. Ini riwayatnya mutawatir. Ada seorang wali meninggal, kebiasaan wali ini selalu menjamu tamu dan menjamunya enggak tanggung-tanggung Pak.
potong kambing dan potong unta. Pasti. Kalau ada tamunya, pasti dipotongkan kambing atau unta. Wali ini meninggal dunia. Dia meninggal, tetap banyak tamunya. Ayo bagaimana Pak? Sementara keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya itu biasa aja. Pas rame datang tamu, anaknya panik. Ya Allah, gimana ini? Kebiasaan bapak itu menjamu, potong unta atau potong kambing. Ya, kalau kita potong bebek lah ya, potong ayam, ya. Unta lah Pak ya, sapi ya, kambing, ya. Walhasil anak ini, ya Allah, bantu kami ya Allah. Bapak banyak tamu, nggak ada yang bisa menjamu lagi. Walhasil anak ini malamnya bermimpi, didatangi bapaknya. Wahai anakku, besok pagi saya kirim unta ya. Datang unta nanti kamu potong, jamu sama saya. Apa yang terjadi Pak? Besoknya benar Pak, ada unta jalan sendiri ke rumah wali itu dan dipotong. Ini bukan bohong Pak, mutawatir riwayatnya. Jadi rezeki orang yang berjihad itu sudah mati pun sudah masih ada rezekinya. Ya anggaplah ya veteran ya, yang pensiun ya. Ya suaminya meninggal, istrinya masih dapat gaji kan? Ya kurang lebih lah. Ya Pak, luar biasanya Pak. Sudah meninggal Pak, tidak bekerja lagi, masih ada rezekinya. Iya. Makanya kita harus yakin Al-Quran ini kullu rahan rizqun, kata Rasulullah. Setiap ayatnya itu bahkan hurufnya rezeki. Bukankah kata Rasulullah, orang yang mengaji itu satu hurufnya dikali berapa? 10 Pak.